Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya BKR Bertani. Kali ini saya akan membahas tentang insek dan fungi bos untuk kebutuhan budidaya melon. Kali ini dilakukan penyemprotan. Penyemprotan ini di lubang kocor seperti ini kita menggunakan adalah Trichoderma yang fungsinya nanti untuk pencegahan layu fusarium. Jadi pencegahan layu fusarium itu biasanya di musim hujan nanti itu sering terjadi kepada petani budidaya melon, itu adalah layu fusarium. Ini adalah Trichoderma yang akan bekerja atau bakteri baik yang akan membunuh bakteri jahat seperti itu. Nah, kali ini BKR Pertanian pernah janji kepada netizen atau kepada masyarakat yang akan membuat edukasi atau menjelaskan tentang satu paket untuk budidaya melon, yaitu satu paketnya itu insek dan fungi. Nah, kebutuhannya apa, tepat aplikasiannya di saat usia berapa, ini nanti saya akan jelaskan satu persatu. Jadi petani biar paham gitu ya. Untuk pH, kelihatan kemarin pH ini sekitar 5.0 atau 5, pupuk dasar kemarin tak suruh kasih dolomit itu jadi naik seperti ini. Jadi kebutuhan budidaya melon standar ya 5,8 nyampe 7,2, idealnya seperti itu. Nah, kali ini akan saya jelaskan satu persatu kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk budidaya melon, yaitu insek dan funginya seperti apa. Nah, saya lihatkan satu persatu. Untuk pupuk daun dulu ya. Ini bagus untuk budidaya melon, tetapi saya tidak menganjurkan untuk merek dagang ini ya bos. Yang penting ada pupuk daun seperti itu. Satu pupuk daun. Yang kedua itu adalah fungi. Fungi itu bagian penting dari budidaya melon karena sering gagalnya petani itu di jamur. Biasanya di trotol, embun bulu, embun tepung seperti itu ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kami siapkan adalah Biovertivor. Biovertivor ini ada 5 bahan aktif yang bisa menonaktifkan bakteri jamur, dan efek dari itu dia bisa mengusir hama. Nah, ini kebutuhan kami yang sangat penting. Karena apa? Saya memilih untuk Biovertivor karena dia bisa mengusir hama seperti hama kutu kebul dan hama trip. Seperti itu. Yang kedua, yang ketiga ya, kami pupuk daun juga rollingan dari Biovolan. Kami menggunakan Vertivor. Ini pupuk mikro. Pupuk mikro ya. Ini pupuk mikro, jadi kami rolling dengan Bvolan seperti itu. Yang selanjutnya kami menggunakan bahan aktif metomil abamectin. Abamectin ini untuk pencegahan oret-oret atau kalau orang Jawa bilang itu oret-oret. Sebenarnya itu adalah hama penggerek daun seperti itu. Yaitu kami menggunakan abamectin yang kami pakainya dosisnya 18 EC karena untuk pencegahan. Kalau kita pakainya yang tinggi dulu kalau untuk pencegahan, nanti kalau ke pengobatan kita pusing untuk mencari dosis yang tinggi gitu ya. Jadi jelas ya. Untuk selanjutnya kita menggunakan dari kapal terbang itu, kita merek dagang kita tidak saya sebutin aja ya bos gitu ya. Itu pakai yang 590 EC seperti itu. Kalau merek dagang baca sendirilah ya. Saya tidak enak dari perusahaan kalau menyebutkan nama merek dagang seperti itu. Dan juga perata pestisida dan juga kalsium cap kalsium ini ya. Kalsium ini istimewanya plus mankosep. Jadi kalsium ada funginya seperti itu istimewanya seperti itu untuk menghemat ya. Dan juga KCL pupuk cair.
Dan juga pembenah tanah kami pakai Simak yang nanti akan saya rolling dengan Biovertivore atau Vertivore-nya. Dan juga ada Superstar D. Ini adalah kandungan nitrogennya 40%. Dan untuk P-nya 10%, K-nya 5%. Jadi ini untuk pemacu akar dan tunas ya. Dan ini nanti untuk pengaplikasiannya di saat usia berapa, ini nanti saya akan jelaskan detail. Dan juga Metomil kami menggunakan merek dagang dari kapal terbang ya. Dan juga Virtaco. Ini bahan aktifnya untuk pengusiran hama kutu kebul dan hama trip ya. Biasanya kami menggunakan Virtaco. Itu merek dagangnya bahan aktifnya. Bahan aktif Virtaco adalah klorantaniliprol dan thiamethoxam. Itu begitu penting bahan aktif itu di budidaya melon, karena kutu kebul itu kalau udah kebal, udah bandel, kita emang menggunakan Virtaco. Tapi merek dagang ini itu tidak saya aplikasikan kecuali kita udah kebingungan untuk mematikan hama kutu kebul dan hama trip. Kalau bisa kita kendalikan masih menggunakan Abamectin atau Metomil, kita kendalikan dengan itu, karena itu yang murah. Jadi petani itu harus pintar-pintar hemat biaya dan memaksimalkan hasilnya, seperti itu. Untuk paket ini menyediakan BKR Pertanian menyediakan di toko untuk paket lengkap untuk budidaya melon, udah siap lengkap di toko. Jadi yang butuh siap melayani, atau yang belum jelas tentang penjelasan kami, silahkan isi di kolom komentar, nanti saya bantu gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman Anda bila video ini bermanfaat. Ikuti terus jejak kami, Jejak Pertanian.